Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita membahas kesalahan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah, kemudian disyarah oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Jibrin, Profesor Dr. dosen fikih di Universitas Malik Saud, King Saud University. Masih tentang beberapa kartu, dan sepertinya beliau tidak masukkan ke sini imani, kartu imani, karena itu baru. Sekarang kartu sebelumnya sudah kita bahas, ada kartu diskon. Diskon bisa diterbitkan oleh suatu usaha niaga, bisa oleh perbankan, dan sudah kita jelaskan hukumnya. Kemudian yang terbitkan oleh perbankan juga bisa, dan oleh non perbankan juga bisa, kartu kredit, dan sudah kita jelaskan hukumnya. Sekarang kartu debit. Kartu bitaqah mutawwattah artinya kartu yang ada di cover, uangnya ada di cover oleh uang dari yang menggunakannya. Fadhal Syekh. Nah, bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-thalith al-bitaqatul mughattah wa hiya al-bitaqatu allati yasturuha al-masrif al-bank والتي يصحب بها العميل من حسابه في هذا المصرف أو يشتري بها من المحلات التجارية فيحول المبلغ الذي اشترى به من حسابه لحساب المحل الذي اشترى منه، فهذه البطاقة يجوز إصدارها والتعامل بها، لأن العميل إنما أخذ من حسابه في المصرف عن طريق الشبكة البنكية، ويجوز للمصرف أن يأخذ قيمة تكلفة الفعلية لهذه البطاقة، كما سبق عند الكلام على البطاقة الائتمانية. كما يجوز للمصرف المسحوب به منه إذا كان حسابه هذا الساحب في مصرف آخر أن يأخذ أجرة لعملية السحب بقدر التكلفة الفعلية لهذه العملية، لأنه إنما يأخذ مقابل العمل الذي بذله. أما إن زادت قيمة البطاقة أو قيمة عملية السحب عن تكلفة الفعلية فهذا لكل منهما فهي محرمة لأنها riba. Kemudian yang ketiga adalah kartu debit, yaitu kartu yang dikeluarkan oleh bank dan ditarik oleh nasabah, yang ditarik oleh nasabah dari rekeningnya, yaitu yang ada di dalam bank tersebut. Atau dia membeli satu barang, satu produk di sebuah tempat atau pertokoan perniagaan, lalu berpindah sejumlah nilai dari yang dia beli dari hisabnya, dari rekeningnya ke rekening tempat toko tersebut, maka kartu ini diperbolehkan untuk dikeluarkan dan juga bermuamalah dengan kartu tersebut, karena sesungguhnya amil, yaitu nasabah, yaitu mengambil dari rekeningnya di bank melalui jaringan internet bank, dan ini diperbolehkan bagi bank untuk mengambil sejumlah nilai dari beban jasa yang dilakukan dari bitaqah ini, dari kartu ini, sebagaimana yang telah terdahulu pembahasannya, yaitu pada kartu kredit. Sebagaimana diperbolehkan juga bagi bank yang ditransfer apabila nasabah dari bank yang lain untuk mengambil ujrah, yaitu uang jasa dari transaksi yang dilakukan.
sesuai dengan beban jasa yang dilakukan dari transaksi tersebut. Karena sesungguhnya ini adalah merupakan pengganti dari jasa yang dilakukan. Adapun apabila ada pertambahan dari nilai bitaqah itu kartu debit atau nilai jasa dari transfer rekening satu ke rekening yang lain atas jasa yang dilakukan, maka ini adalah merupakan haram dan riba. Nah, yang ketiga yaitu kartu yang ada uang di dalamnya. Ya, baik terhubung ke rekeningnya ataupun tidak. Kalau yang terhubung kartu debit, kalau yang tidak mungkin di sini mu'alif tidak menjelaskan, tapi nanti mungkin kita bahas sedikit. Nah, yaitu kartu e-money. Di dalamnya ada uangnya. Ya. Maka yang kartu debit ini yang diterbitkan oleh bank, kemudian si nasabah bank tersebut bisa menarik uangnya baik tunai dari rekeningnya sendiri, atau dia juga bisa menggunakannya untuk berbelanja barang dan jasa, lalu kemudian kartunya digesek di mesin edisi. Kemudian dengan demikian berpindah sejumlah uang dari rekening si pemegang kartu kepada rekening si penjual barang dan jasa tadi untuk pembayaran barang dan jasanya. Ya, ini hukum kartunya seperti apa? Boleh menerbitkannya dan boleh menggunakannya untuk bertransaksi. Kenapa? Karena si nasabah mengambil uang dari rekeningnya sendiri melalui jaringan perbankan, jaringan internet perbankan. Dan boleh bank mengenakan biaya real untuk kartu tersebut, baik penerbitannya maupun biaya bulanannya, administrasi bulanan kartu. Ya, karena apakah ini ada ribanya? Ini tidak ada ribanya, karena yang berstatus sebagai pemberi pinjaman adalah nasabah, bank sebagai penerima pinjaman. Bila penerima pinjaman mengenakan biaya kepada pemberi pinjaman, boleh, ya, baik sesuai dengan biaya pokok taklufah fi'liyah ataupun tidak. Maka saya juga kurang paham kenapa Profesor Dr. Abdullah mengatakan hanya biaya taklufah fi'liyah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada riba. Karena umpamanya kartu debit Anda di bank syariah X dikenakan biaya administrasi sekian per bulan, tergantung jenis kartunya. Kalau kartunya paling bagus platinum umpamanya ditarik 20.000 umpamanya 20.000 per bulan biaya administrasi. Biaya penerbitan kartu ada sekian rupiah umpamanya. Dan dia mengambil keuntungan dari itu. Biaya real umpamanya 17.000, dia genapkan 20.000. Ini tidak ada masalah. Ya, karena bukan memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman, mengurangi. Beda kalau umpamanya si pemegang kartu dinolkan biaya administrasinya. Ya, si nasabah dinolkan biaya administrasinya, seperti umpamanya kalau dia nasabah prioritas. Nasabah prioritas itu nasabah yang uang di rekeningnya berjumlah sekian rupiah, saldonya tinggi, ya, sehingga dia mendapatkan beberapa prioritas. Kalau prioritas sekedar pelayanan, tidak berkaitan dengan hutang piutangnya dapat manfaat, maka tidak ada masalah. Seperti umpamanya kalau di antrian dia diberikan antrian lebih dahulu, atau dilayani di tempat khusus, di ruangan khusus, itu tidak ada masalah. Tapi bila seperti tadi dinolkan biaya administrasi kartu debitnya, ya,
maka ini yang akan tidak menjadi tidak boleh. Tapi kalau kartu kemarin kartu kredit dinolkan bunganya, dinolkan biayanya, malah tidak ada masalah. Tapi kalau kartu debit tidak boleh dinolkan bunganya, karena ini bagian dari manfaat yang didapatkan oleh si pemberi pinjaman, yaitu nasabah. Berbeda dengan kartu kartu Bithaqah I'timaniyah. Bithaqah I'timaniyah kalau diterapkan di umpamanya biaya real kartu 50.000 untuk membeli kartu pertama, penerbitan kartu, dikenakan menjadi 70.000. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena bank memberikan pinjaman. Bila dia mendapatkan manfaat 20.000 tadi, maka ini dilarang. Manfaat dari pinjaman tentunya. Ya. Berbeda halnya kalau nasabah yang memberikan pinjaman. Anda berikan pinjaman kepada seseorang, lalu Anda belanja kepada dia, dan dia berikan harga yang dia dapat untung, tidak ada masalah. Malah yang tidak boleh kalau dia memberikan harga di bawah harga pasar, karena Anda mendapat keuntungan. Maka wallahu ta'ala a'lam apa alasan Syarih dalam hal ini dia menyamakan dua kartu ini, padahal dia dua yang berbeda. Kemudian كما يجوز للمصرف المسحوب منه إذا كان حساب هذا السحب في مصرف آخر أن يأخذ أجرة لعملية السحب بقدر التكلفة الفعلية لهذه العملية، لأنه إنما يأخذ مقابل العمل الذي بذله. أما إن زادت قيمة البطاقة أو قيمة عملية السحب عن التكلفة الفعلية لكل منهما فهي محرمة لأنها riba. Kalau dia tarik tunai dari bukan banknya dia rekeningnya di bank syariah X, ya, lalu dia melakukan tarik tunai di ATM atau bisa juga ke kasir kan ya, ke teller, atau di teller bank syariah lainnya, sampai pun bank konvensional umpamanya, dia tarik tunai, maka kalau dikenakan biaya real, biasanya biaya real berapa antar bank? 6.500. 6.500. Bila dikenakan biaya 6.500 biaya real, biaya real antar bank. Tapi kalau dikenakan lebih, ini ia akan muncul riba. Kenapa? Karena statusnya bank, rekeningnya dianggap, kita berikan namanya lah, rekening di bank BSI, ditarik di bank muamalat umpamanya, lalu dikenakan karena beda bank harusnya 6.500, tapi ini dikenakan 10.000. Ya, ini dikatakan riba, betul. Kenapa? Karena status bank muamalat meminjamkan. Dia meminjamkan kepada saya, kemudian nanti saya bayar melalui rekening saya yang ada di bank BSI dengan ada pertambahan Rp3.500. Ini bisa dinamakan dengan riba, tapi realnya kan tidak begitu. Realnya 6.500, dan di waktu yang sama uang saya terpotong 6.500 di rekening BSI, ya. Maka wallahu ta'ala alam, ini tidak termasuk bagian dari riba. Masih dulu lagi. Imani Ustaz. Ya, tayyib. Akhir.
Kalau kemudian imani ada yang imani, ada yang e-wallet. Imani biasanya terbitkan oleh pihak bank dengan menggunakan kartu yang menggunakan chip. Ada untuk membaca data yang ada, dan uang dimasukkan ke dalam kartu tersebut, ke dalam data tersebut dengan cara dibayarkan. Maka wallahu a'lam, hal ini sama dengan Anda kartu debit tadi. Di sana ada uang Anda, boleh digunakan, boleh. Tapi bila umpamanya si pemegang kartu debit, pemegang kartu imani mendapat manfaat dari pihak yang menerima uang tadi, ya, umpamanya kartu imani bank syariah X, dia berikan manfaat, atau kartu debit X, bank syariah X, Anda belanja di beberapa merchant mendapatkan diskon khusus bagi pemegang kartu debit ini, imani ini. Ya, kursus di Lang Bandara, umpamanya pemegang kartu debit ini mendapatkan gratis. Ya, ini malah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kalau benar diskonnya, bagi merchant kan sama aja. Mau pemegang kartu A, kartu B, kartu C, kalau diskon, diskon semuanya. Ketika satu saja yang diskon, ya, ini berarti ini manfaat khusus bagi dia, bagi si pemegang kartu, si pemberi pinjaman. Maka ketika itu tidak boleh digunakan. Sama juga dengan e-wallet, dengan berbagai merek dagang. Seseorang top up itu berarti meminjamkan uangnya. Sama dengan imani tadi, sama dengan kartu debit tadi. Bila kemudian si penyelenggara e-wallet tadi, yang punya e-wallet tadi, memberikan manfaat kepada pemegang e-wallet tadi, dia tidak berada kartu, memberikan manfaat dengan memberikan bentuk diskon, cashback, ini sama saja dengan yang bank syariah tadi, kartu debit bank syariah tadi, dan imani di kartu di bank syariah tadi. Hukumnya sama-sama mengandung unsur riba. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, baik, Faisal. Cukup. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa pembahasan terkait dengan kartu, mulai dari kartu diskon, kartu kredit, kemudian kartu debit, dan yang terakhir imani. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan berikan kesempatan sesi selanjutnya untuk soal jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan atau bertanya terkait dengan bab ini atau yang lainnya dari bab muamalah. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini Pak Iskandar, Pak Ustaz, di Kalimantan Timur. Masya Allah. Silakan Pak Iskandar, tanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustaz, ini saya seorang kaum, Pak Ustaz. Seorang kaum, sering orang kasih uang saya dalam 1 bulan uang air. Kalau ada lebihnya itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah dikembalikan orangnya, apakah bisa saya ambil? Kan saya orang kaum majipah. Jadi, sebentar Bapak, kau maksudnya apa? Pemimpin suatu komunitas begitu? Marbot Pak Ustaz, marbot. Oh, marbot masjid. Marbot masjid. Iya, Nah, terus kalau bulan puasa Pak, sering ada kasih uang untuk uang air dalam 1 bulan. uang air itu apa? Maksudnya tips gitu atau? Ya, uang minuman aku itu dalam 1 bulan dia tanggulangi. Biaya hidup Bapak ditanggulangi oleh seseorang jamaah gitu. Ya. Terus Dan ada lagi juga memberikan Pak. ada juga memberikan hadiah yang lain. Ya. Ya. Lebihnya itu bagaimana Pak? Sering ada lebihnya Pak Ustaz. Ya, sebentar. Pihak yayasan Bapak digaji oleh pihak DKM masjid atau tidak? Kenapa Pak Ustaz?
Bapak dapat gaji dari masjid atau tidak? Ada dikasih gaji saya dari masyarakat Pak Ustaz. Bapak dapat Itu setengah 1 bulan Pak Ustaz. dapat gaji per bulannya dari DKM masjid atau dari masyarakat Bapak? Dari masyarakat Pak Ustaz. Oh ya udah. Kalau dapat gaji dari masyarakat, bukan dari pihak yayasan masjid, tidak ada masalah kalau ada yang memberikan hadiah, walaupun berlebih dari kehidupan Bapak. Baik, Pak Iskandar sudah terjawab, dan mohon maaf terputus tadi sambungan teleponnya. Insyaallah sudah jelas ya. Demikian, dan jazakallah khair, barakallah fiik. Kita berikan ke kesempatan yang kedua. Halo? Iya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Herman di Depok. Pak Herman di Depok, silakan Pak pertanyaannya. Apakah boleh bertanya tentang warisan Ustaz? Iya, silakan Pak. Boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Herman, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Oke. Ya. Bentar Ustaz. Sudah Ustaz. Silakan Pak, dirinci yang wafat dan ahli warisnya. Silakan. Baik, yang wafat ini adalah kakek. Ya. Kakek itu meninggal di Disebutkan nama saja Pak, nama. namanya Haji Malik. Haji Malik. Haji Malik ini meninggal di tahun 1975. Sebentar Pak ya. Lalu kemudian Sebentar Pak. Sebentar Pak. Bapak lihat TV atau dengar radio? dengar radio. Baik. Nanti bisa jadi rekamannya ya Pak. Sedang menulis. Haji Malik wafat tahun 1975. terus pada saat dia wafat istrinya hidup, Istrinya hidup. ayah ibunya masih hidup. Sudah tidak ada semua, ayah dan ibunya. Di tahun 75 sudah tidak ada. Iya. Kemudian anak lakinya berapa orang? Anak laki-laki 2, Anak perempuan anak perempuan 5. hidup semuanya. Hidup semuanya. Pada saat tahun 1975 ya Tat ya. Iya, 75. Lalu Istri kemudian di tahun 2017 nenek saya meninggal, istri dari kakek. istri Pak Haji Malik. Iya. Sebentar dulu, ini kita bagi dulu istri 1/8 untuk anak sisa Setengah. Sisa bagi 2. 8, 1, 7. 7 anak laki-laki kali 2, 4, 9. 9 dikali 8 sama dengan 72. 9 kemudian 14 7 harta Pak Haji Malik dibagi 72. Istrinya mendapat 9/72. Masing-masing anak laki-lakinya mendapat 14/72. Masing-masing anak perempuannya mendapat 7/72. Lalu kemudian 2017 istrinya wafat. Wafat 2017. Pada saat dia wafat, anaknya masih sama jumlahnya atau sudah berkurang? Anak laki-laki yang satunya sudah meninggal, Terus dan 2 anak perempuannya juga sudah meninggal. ini harta warisan anak perempuan laki-laki sudah dibagi juga. Harusnya dibagi dulu agar ibunya juga dapat istri ini. Yang dari anak laki-lakinya sudah. Dari anak laki-laki dan anak perempuan. Oh, gitu. Nah ini permasalahannya, harta warisan itu semenjak Pak Haji Malik meninggal itu belum dibagi Ustaz. Terus Lalu kemudian saat ini para ahli waris itu ingin membagi harta warisan. Terus
sebidang rumah dan isinya itu ingin dijual, Ustaz. Ya. Nah, kepemilikan harta ini yang masih belum diketahui nih, Ustaz. Rumah ini harta dari kakek atau dari nenek. Di akta sertifikatnya milik siapa, atau di akta girik atau surat kepemilikannya? Kalau SAM-nya itu atas nama nenek. Nenek udah milik nenek. Kalau nggak diketahui siapa pemiliknya, ya lihat di data pemerintahan. Bila tercatat atas nama nenek, milik nenek. Kalau di sertifikat atas nama nenek, Ustaz. Atas nama siapa? Nenek. Ya, nama nenek berarti bukan harta Pak Haji Malik. Oh gitu, Ustaz. Tapi kalau misalnya itu balik nama ke nama nenek gitu, gimana, Ustaz? Ya berarti balik nama, berarti itu dibagi dulu ketika, dan ini perlakuannya berbeda ya. Kalau harta Haji Malik dibagi 72 rumah itu. Kalau harta istri berarti Haji Malik nggak dapat, hanya ada dapat anak pun tidak dapat semua, hanya anak dapat 1 laki-laki, 3 perempuan. Laki-laki 2 bagian, perempuan kemudian 3 dibagi 5 saja hartanya. Kalau itu hartanya Haji Malik dibagi 72, beda perlakuannya. Berarti semua anak akan dapat, walaupun dia sudah meninggal ya. Sebelum istri Haji Malik meninggal, tetap dia dapat, karena belum dibagikan kepada ahli waris daripada 3 anak Haji Malik yang sudah meninggal. Ya. Maka lihatlah, Anda cari sejarahnya, apakah itu balik nama setelah wafat atau memang itu dari awal nama istrinya. Kalau kondisi sertifikat atas nama nenek, berarti anak-anak yang sudah meninggal itu mendapatkan hak untuk... Tidak dapat. Oh, tidak dapat, Ustaz. Yang meninggal sebelum nenek tidak dapat, itu yang saya katakan. Berarti hanya dibagi 5 hartanya. Karena anak laki-lakinya 1 orang dapat 2. Kemudian anak perempuannya tinggal 3, masing-masing 1, berarti dibagi 5. Baik. Kalau hartanya itu harta Haji Malik, berarti dibagi 72. Jauh itu antara 72 dengan 5. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, Pak Herman, barakallahu fiik. Semoga menjadi penjelas dan pencerahan. Demikian kita berikan kesempatan berikutnya, masih via telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ummu, di mana? Dari Ummu Rafif dari Jakarta. Baik, silakan pertanyaannya, Ummu Rafif. Menanyakan tentang harta riba. Gini, Ustadz, bolehkah uang riba itu diberikan kepada seseorang yang ada hutang gitu, Ustadz? Jadi orang ini punya hutang leasing di mobil, cicilan mobil, tapi dia udah nggak sanggup bayar. Nah, misalnya ada seseorang yang punya harta riba, dia mau kasih si yang punya hutang itu, tapi memang nggak semua, nggak bisa ngelunasin juga, mungkin sebagiannya aja gitu. Boleh nggak itu, Ustadz, diberikan kepada orang tersebut? Gitu aja, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz. Sebentar. Gimana, Ustadz? Bentar. Itu orang yang punya cicilan leasing kendaraan mobil, itu dia punya harta lainkah atau tidak? Dia infonya dia bekerja di salah satu travel, itu gajinya per bulan hanya 3 juta. Dia punya 1 istri, 1 anak umur kelas 3 SD. Dia punya aset lain atau tidak, pertanyaannya? Oh, maaf, dia kayak seperti kalau menurut info dia nggak punya, Ustadz. Dia hanya dari gaji itu aja. Kalau tidak punya, kenapa dia beli mobil? Rumah nggak punya, mobil yang dibeli itu nggak sesuai. Infonya dia itu supir salah satu aplikasi itu, Ustadz, yang ojol itu. Nah, dia nyicilnya itu dari
pendapatan dari ojol itu, Ustaz. Salah satu aplikasi itu, Ustaz, infonya gitu. Ya, ini Jadi tentu karena- cara berpikirnya salah. Dia Ustaz. berhutang dengan riba, dan ini bukan kasus 1-2. Terima kasih pertanyaannya. Banyak kaum muslimin seperti itu. Ya, dia beli kendaraan dengan cara riba. Ya, berharap dengan itu bisa menutupi cicilannya, dan kemudian mobil atau motor menjadi milik sendiri. Ya, kemudian qadarullah, pandemi, siapa yang mau naik motor, siapa yang mau naik mobil? Pemain selama 3 tahun yang lalu, ya nggak bisa bayar cicilan, terjerat riba. Maka cari rezeki Allah dengan mentaati Allah, bukan dengan mendurhakai Allah. Ini cara berfikir yang salah, karena dia mencari rezeki dengan cara pertama, sebelum dia mendapatkan uang hasilnya, dia melakukan akad riba. Ya, lebih baik kalau memang, ngapain dipaksakan jadi ojol kalau tidak punya kendaraan pribadi atau tidak ada orang yang mewakilkan kepada dia untuk membawa kendaraannya untuk dijadikan supir ojol tadi, baik roda 2 ataupun roda 4. Banyak pekerjaan yang lain tidak butuh kendaraan roda 2 atau 4 kecuali kendaraan umum, yang juga menghasilkan rezeki. Kalaulah itu halal, yang jelas berhutang tidak boleh kalau Anda tidak mampu membayarnya. Ya. Sekarang itu hutang yang non riba, apalagi sekarang hutangnya dengan riba. Rasulullah SAW tiap hari berlindung dari berhutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal. Dalam riwayat yang lain, Allahumma a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Rasulullah sering berdoa, aku berlindung kepadamu ya Allah dari dosa dan dari berhutang. Ya. Rasulullah memang pernah berhutang, tapi untuk keadaan yang sifatnya darurat, untuk kebutuhan pokok, beli, makan. Untuk makannya berhutang. Oh, ini juga buat makan, Ustaz. Hasilnya, kalau Anda berhutang untuk beli beras, itu bisa ditutup dengan zakat dan lainnya. Berhutang beli mobil untuk beli beras, ya. Dan utangnya pun angkanya besar, ratusan juta. Kalau Anda belikan ratusan juta tadi beras, hidup 5 tahun dari beras tadi. Dan belum lagi yang namanya kendaraan itu maintenance-nya besar, kerusakannya tinggi. Ya, itu kalau Anda beli dari yang halal, apalagi ini dari pinjaman riba. Maka ini termasuk menyia-nyiakan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Allah sudah memberikan kepada kita cara mencari rezeki yang halal, bukan dengan cara mencari dengan yang haram. Tapi bila sudah terjadi, suruh dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah terfikir lagi untuk minjam riba, ya, walau untuk mencari nafkah. Kalau Anda beli nasi pinjam riba, nggak ada lagi umpamanya orang minjamin dengan cara yang halal, datang ke rumah zakat, ke Basnas, ke bait amil zakat, nggak ada yang mengasih makan, ya. Yang ada hanya pinjaman riba, baik dengan online, apa namanya itu, pinjol dan lain-lainnya. Hanya itu yang ada. Silahkan, tapi tidak boleh Anda pinjam lebih kecuali dari kebutuhan sehari itu. Sehari itu umpamanya beli nasi sekeluarga, lauk pauk, kebutuhannya 30.000 yang boleh Anda pinjam. Atau 50.000 yang boleh Anda pinjam. Tidak berlebih, karena darurat tidak boleh berlebih dari kebutuhannya. Nah, tapi kalau untuk membeli mobil, mana daruratnya? Membeli motor, mana daruratnya? Maka ini kesalahan kaum muslimin dalam cara mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, kalau dia sudah terjadi seperti yang tadi saya katakan, kalau dia bertobat kepada Allah,
bayarkan pokok hutangnya saja, bukan bunga riba pinjamannya. Atau bayarkan dari uang riba tadi untuk biaya hidupnya saja, bukan untuk membayar pinjaman ribanya. Kan dia punya anak istri, berikan untuk beli beras, belikan lauk, belikan sembako, agar anak istrinya bisa hidup dari itu. Anaknya sekolah, mamanya butuh biaya sekolah, bayarkan uang sekolahnya, bukan untuk pinjaman ribanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallah fiik. Mungkin sedikit tambahan, apakah itu juga berlaku terkait dengan dana zakat? Ya, wajib bagi dana zakat, bagi lembaga amil zakat, dan berdosa, dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika para fakir miskin tadi harus mencari pinjaman sana sini dengan riba gara-gara mereka tidak menyalurkan dana yang terkumpul di tangan mereka kepada para mustahiknya. Tapi apakah lembaga zakat membelikan mobil untuk ojol? Ya tentu tidak. Ya. Padahal mobil ojol tadi kalau digunakannya untuk berdagang, kuliner rumahan, ya mungkin 1/4 dari dana beli mobil tadi bisa untuk bertahan dia hidup mungkin 1 tahun. Dengan diputarnya dalam bentuk usaha rumahan. Usaha rumahan alhamdulillah banyak dilakukan kaum muslimin, dan pun pemerintah tidak terlalu mengetatkan seperti di negara-negara lain. Bisa dia bikin kerupuk, apa kan nggak mesti harus izin BP POM dan Kemenkes, nggak perlu. Alhamdulillah itu dimudahkan. Atau bikin jajanan pagi, bakwan kayak goreng-gorengan, ya sebagian ya gunakan untuk itu. Ya, insyaallah dana yang 1/4 dari dana beli mobil ojol tadi bisa dia gunakan bertahan untuk 1 tahun. Ya. Dan kalau diberkahi Allah, mungkin setelah itu dia tidak butuh lagi pinjaman atau dana zakat lagi dengan 1/4-nya. Jazakallah khair, barakallah fiik. Demikian ibu yang bertanya dan juga sedikit tambahan. Semoga menjadi pencerahan. Kita lanjutkan kembali pertanyaan berikutnya. Silakan di line telepon. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan hamba Allah di Padang, Pak Ustaz. Di Padang? Iya. Silakan Bapak. Pak Ustaz, saya mau nanya ini. Saya itu ada simpanan emas 200 gram. 200 gram. Sudah saya simpan selama setahun. Dan saya sudah yakati emas tersebut 2,5%. Kemudian di tahun depannya, atau mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan, bila emas itu masih menjadi milik saya, apakah saya masih wajib zakat, Pak Ustaz? Kalau kondisinya dia masih 1 nisab di atas 85 gram, iya. Umpamanya tadi 200 gram, Bapak zakatkan 5 gram, tinggal 195. Kemudian haulnya umpamanya di bulan tanggal 3 Ramadan. 3 Ramadan tahun depan berkurang lagi, umpamanya Anda gunakan untuk kepentingan habis, tinggal sisa 100 gram. 100 gram masih ada zakatnya 2,5 gram. Ya. Tahun ke depannya lagi nambah lagi 300 gram. Berarti menjadi 400. Zakatnya berarti dari 400 sampai dengan 10 gram. Tahun setelahnya itu qadarullah Anda beli rumah semuanya, tinggal lagi 50 gram. Di tahun itu tidak ada Anda bayar zakat. Cukup jelas? Jelas, Pak Ustaz. Terima kasih atas. Ya, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak, barakallah fiik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Silakan, masih via telepon. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan kartu debit, ya tadi sudah dijelaskan. Silakan kita buka pertanyaan kembali. Halo.
Iya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Dia Pak Ustadz di Surabaya. Baik, Umu Dia, mohon maaf diketikan dulu volume suara TV atau radionya. Dan silakan Ya, pertanyaannya. Afwan sebelumnya. Silakan. Begini Pak Ustadz, anak kan ini Pak Ustadz jualan online ya Pak Ustadz ya. Nah. Ada usaha di rumah jualan online. Nah itu banyak orang itu yang misalkan anak kirimin gambar setiap tanya produk-produk anak apa aja yang anak jual. Nah itu kan anak kirimin gambar ya Pak Ustadz ya. Oke. Nah masalahnya itu gambar yang anak kirim itu belum tentu anak miliki Pak Ustadz gitu. Baik. Terus sistemnya mereka itu ingin biasanya kan ada uang ada barang ya Pak Ustadznya itu. Nah kadang itu mereka bayarnya satu hari setelahnya atau 2 hari setelahnya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Apakah boleh Pak Ustadz? Karena kan ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita mengirim gambar muamalah tapi belum membeli barangnya atau belum mempunyai barangnya itu tidak boleh Pak Ustadz. Mohon solusinya Pak Ustadz, itu aja yang dapat Anda tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, beliau menjual apa namanya tadi, makanan rumahan. Produk di rumah Ustaz, dengan gambar via online. Produk berarti dibuatnya di rumahnya dia. Ini berarti nama akadnya istisna. Ya, memang barangnya belum ada. Yang spek yang dikirimkan dalam bentuk gambar dengan rincian penjelasan. Nah, Ya, memang itu istisna. Kalau sudah ada, orang nggak mau beli. Nasi goreng kalau sudah ada yang mau beli? tidak. Nggak ada. Memang nasi goreng, nasi yang ada, kemudian bumbu yang ada. Kalau sudah digoreng, orang anggap itu nasi dingin. Ya, tapi kalau nasi, ya ini belum ada gambarnya, ada gambarnya seperti apa? Seperti ini gambar nasi gorengnya atau mie gorengnya segala macam. Ya, maka ini istisna boleh setelah syariat. Mau bayar makan dulu, bayar, atau makan dulu bayar akhir bulan, asal kenal aja dengan si abang-abang penjualnya, boleh. Atau Anda bayar untuk makan 10 kali. Bang, saya bayar untuk makan 10 kali, saya makan besok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nanti satu hari saya bawa anak istri sini. Nah, bayar sekarang. Diskon ya bang. Si abangnya mau, alhamdulillah. Tidak ada masalah dalam syariat, boleh dua-duanya. Alhamdulillah. Karena dia akadnya istisna gabungan barang dan jasa. Beda dengan akad salam untuk barang yang ada dari alam. Demikian, dan mungkin sedikit tambahan itu terkait dengan barang yang butuh pengelolaan atau pengolahan terkait barang yang sudah ada, seperti misalnya sepatu tapi tidak dimiliki, hanya kirim gambar, bagaimana hukumnya? Sepatu? Iya, sepatu mungkin dengan merek tertentu ada, tapi mana ada sepatu di alam? Enggak, untuk barang online yang mungkin dijual. Iya, itu kan juga barang produksi. Nah, Ustaz. Sama dengan yang tadi. Ya, Anda nggak pernah nanam pohon tumbuh sepatu buahnya, tidak ada. Yang selagi itu barangnya sudah ada, speknya dijelaskan begini dari kulit asli, ya bukan kulit tiruan, kemudian warna seperti ini, kemudian apa namanya alasnya ini, jenis karetnya dan seterusnya, rincian speknya jelas, ukurannya pun jelas, ya. Tapi barang sudah ada di pasar, Anda juga istisna namanya. Istisna paralel, Anda beli, Anda jual. Anda beli, Anda jual. Nah, Baik. Jazakallah khair. Demikian buat dia sebagai tambahan dan semoga menjadi pencerahan. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Saya Heni dari Jakarta. Baik, Bu Heni, silakan. Pak Ustadz mau nanya mengenai kartu debit tadi. Nah. Jadi
saya itu anak punya kartu debit di suatu bank, itu setiap bulannya tetap ada biaya administrasi, kemudian ada ada dipotong pajak juga dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk transfer, kalau transfer antar bank, nah itu mereka memberikan bebas biaya, free biaya untuk itu. Kalau kayak gitu, boleh atau enggak ya Ustaz? Free bebas biaya ada hubungan dengan kartu atau karena rekening? Maksudnya? Kalau free bebas biaya kan bukan karena kartu, Ibu. Karena rekening Anda di sana, dan Anda kirim ke rekening yang lain. Cuman Anda menggunakan via kartu atau via mobile banking. Iya, betul. Ya, karena satu bank mereka berikan gratis. Ya. Iya. Atau antar bank gratis juga, enggak kan? Antar banknya gratis. Ini tidak boleh. Kalau antar bank, umumnya antar bank kan berbayar. Umumnya iya. Berarti Anda dapat manfaat. Oh, oke. Oke, baiklah. Tapi kalau misalkan mereka charge biayanya lebih rendah daripada yang lainnya, gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak boleh juga? Antar bank, gitu? Antar bank. Ya, nggak boleh. Berarti dapat manfaat, selisihnya Anda dapat manfaat. Dan menggunakan. Ada tambahan, Umu? Nggak, udah. Baik, alhamdulillah. Cukup jelas ya? Kurang wajib. Allah barik fiik. Barakallahu fiik. Sebagai solusinya bagaimana, Ustaz? Solusi untuk ketika transfer dengan antar beda bank kemudian ternyata tidak ada pembiayaannya? Tidak ada biaya. Dia beda. Kalau di sebagian negara, negara itu menerapkan kepada seluruh bank yang ada, siapa tarik tunai di negara di bank di ATM manapun tidak ada dikenakan biaya. Transfer kemanapun tidak ada, pindah buku pun tidak ada biaya, semuanya. Nah, ya, maka ini tidak ada masalah. Kalau di Indonesia diterapkan seperti yang dijelaskan Ibu tadi, umpamanya bahwa ada kartu debit bank X, tidak semua bank. nah, Itu berarti kan kebijakannya saja. Sedangkan umumnya berbayar antar bank. nah. Ya. Kemudian dia beri kebijakan tidak berbayar transfernya. Ya. Berarti si nasabah pemegang kartu mendapat manfaat. Kalau dapat manfaat berarti tidak halal. Kalau dia gunakan untuk transfer, ya, maka sejumlah uang manfaat tadi 6.500 tadi dia berikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian tambahan ilmu untuk melepaskan dari riba ya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Dari Ummu Alfan di Bekasi. Baik, Ummu Alfan, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV ada radionya ya. Ada feedback. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau pakai BI Fast tuh, kalau kartu debit kenanya cuma 2.500 kalau semua bank itu. Itu kan nggak sesuai sama ini tuh gimana Ustaz? Sebentar, ini kartu apa namanya? Debit. Kalau pakai M-Banking kan kita ada pakai pilihan BI Fast gitu ya. Nah itu entar dia kena potongannya cuma 2.500, jadi nggak tanda pakai kartu gitu. Tidak pakai kartu. M-Banking. Anda tidak menggunakan kartu debit tapi menggunakan M-Banking. Dan dipotong 2.500 setiap transfer antar bank. Ini tidak ada masalah, berarti itu semuanya dapat. Oh, berarti bukan termasuk riba. Yang namanya riba hanya untuk itu saja. Hanya bank itu saja. Kalau semuanya gratis seperti yang di beberapa negara yang tadi saya ceritakan, nggak ada masalah.
Ya. Terus satu lagi Ustaz, kalau misalnya kita kan top up ke e-wallet ya, kalau misalnya kita akadnya kan kita kalau top up kan tuh nggak berakad gitu kan, nggak ada ijab kabulnya gitu ya. Cuman kalau misalnya nitip gitu gimana Ustaz? Kalau Anda nitip uang ke dia, ya, uang Anda harus kembali fisiknya. Yang Anda titip nomor serinya ada? Iya, yang enggak. Enggak, itu yang nitip. Iya. Oh, iya. Okay. Kalau Anda kasih ke dia, dia boleh gunakan, nanti boleh diambil nomor seri seperti apapun juga. Ya, itu bukan nitip namanya, dalam syariat itu namanya qard, memberikan pinjaman. Walau tidak ada akad, namanya qard. Anda diam aja datang ke masjid, taruh motor dan dikasih kartu oleh orang masjid atau tempat mall atau tempat keramaian. Itu kan artinya nitip. Bayar seikhlasnya umpamanya. Kalau bayarnya jelas namanya ijarah, sewa. Kalau bayar seikhlasnya, mau bayar mau tidak, itu namanya nitip. Ya, kan tidak boleh dikembalikannya dengan yang sama, berbeda nomor plat, nomor kendaraannya. Oh, itu yang bikin jadi kot ya. Oke. Makasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya, kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Falah di Serang Ustaz. Silakan Falah, silakan. Ustaz, maaf, ini kebetulan ada terkait dengan waris. Mau yang ditanyakan, kita ada tanah waris mau dijual. Nah, mau dijual, tapi kita tahu bahwa yang mau beli itu kebetulan menggunakan pembiayaan dari bank konvensional. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya, gitu loh. Kalau Anda sekedar tahu, tidak diminta Anda untuk menjadi saksi menandatanganin transaksi ribanya di bank konvensional, tidak ada masalah. Kita sebagai warga negara kan juga tahu negara kita pinjam uang dengan riba ke berbagai pemilik dana di dunia. Apakah kita berdosa karena kita tahu? Tidak ada masalah. Ustaz, ini kebetulan pihak banknya datang ke kita. Itu gimana Ustaz? Ya datang, bilang ke dia, apa urusan kamu dengan saya? Kalau dia menanya-nanyakan, dia nanya-nanya, jawab aja. Minta sebagai saksi, jangan. Jadi posisinya si bank nanya apakah benar ini tanah Anda, ya karena akan dijual kepada pihak B untuk diberikan pembiayaannya, kan gitu. Apakah boleh gitu Ustaz? Ya Anda bilang, saya baru pengen jual. Kalau ada lebih dulu dari dia belum DP, ya saya jual ke yang lain. Sampaikan aja apa adanya, tanpa berbohong. Tapi kebetulan ini keluarga sudah transaksi dari awalnya, emang sudah tahu bahwa ini akan menggunakan pembiayaan dari bank konvensional tersebut untuk pembayarannya. Gimana Ustaz? Tadi di awal sudah dijelaskan, Bapak mungkin bisa disimak kembali jawabannya. Ya. Selagi tidak diminta tanda tangan sebagai saksi agar cair pinjaman ribanya, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda diminta jadi saksi bahwa betul begini-begini tanda tangan, maka itu termasuk yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah Azza wa Jal wa syahidai, saksi dari transaksi riba tadi. Cukup. Ya. Ustaz, berarti nggak boleh ya Ustaz ya. Kebetulan kita diminta tanda tangan juga untuk jadi bahwa ini betul punya kita gitu. Jadi kita tanda tangan di situ. Anda tanda tangan bahwa punya Anda, apa hubungannya dengan yang tidak boleh itu akad ribanya? Itu kan bukan akad riba. Dia nanyakan rumah Anda atau tidak? Iya punya saya. Tanda tangan, dia punya saya. Apa salahnya?
Oh iya, betul. Berarti bukannya Ustaz ya, kan riba ya. Kalau dia ini kan dia mengatakan ini formulir si fulan ini mengajukan, ya kamu jadi saksi di sini bahwa ini dia mengajukan pinjaman ke kami, itu Anda tolak lah. Yang tadi dia minta tanda tangan Anda tolak juga nggak ada masalah. Saya nggak pernah ada berhubungan dengan kalian, mohon maaf. Baik Ustaz. Demikian akhi, jazakallah khair. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Ais di Jakarta, saya menjual online buah-buahan yang belum saya miliki, Ustaz. Dan saya memasang gambar di status WA jika ada yang membeli, baru saya belanjakan buahnya. Apakah transaksi kalau ada yang membeli baru saya belanjakan di agen buah, apakah transaksi tersebut diperbolehkan? Kalau ada yang membeli baru Anda beli, berarti ketika orang itu membeli Anda tidak punya barang. Apakah Anda iakan transaksi ingin belinya atau tidak? Kalau Anda iakan ya, siap kakak transfer uangnya sekarang, ya itu maka hukumnya haram. Anda menjual barang yang belum Anda miliki. Tapi kalau dia ingin beli, Anda tidak jawab jual, atau Anda tidak iakan. Kemudian Anda baru pergi beli. Setelah Anda beli, Anda baru katakan, Anda beli, Anda terima, Anda katakan, kakak, ya siap. Itu tidak apa-apa. Masya Allah. Demikian Ais ya di Jakarta, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Sekolah khair Ustaz, kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Taufik di Bandung. Apabila kita punya harta dan sebelum meninggal dunia Ustaz, kita bagikan ke ahli waris hampir semua harta tersebut kecuali rumah yang kita tempati, Ustaz, bagaimana hukumnya? Demikian. Boleh bila sudah serah terima kepada ahli waris, berarti milik mereka. Bila belum serah terima dan Anda keburu wafat, tetap dibagi waris. Dan yang rumah tadi yang belum diserah terimakan, yang masih Anda tempatin, berarti tetap dibagi waris. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya, ya, dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertanyaan terkait dengan bab zakat, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya terkait dengan zakat yang kita miliki setelah dihitung, dan saya bermaksud untuk memberikan kepada seorang mustahik yang dia punya hutang kepada saya dan belum bayar 1 tahun ini. Apakah diperbolehkan untuk melunasi hutang dia kepada saya dari zakat yang saya miliki? Jazakallahu khair. Yang bolehnya Anda serahkan zakat kepada dia. Kemudian kalau dia ingin membayar hutang kepada Anda, boleh. Tapi kalau Anda potong langsung, Anda katakan, kamu hutang belum bayar ya, saya potongin dari zakat saya untuk kamu. Ya boleh Pak, siap. Itu haram. Berarti Anda tidak berzakat, karena Anda mendapat sendiri uang Anda. Anda gak keluar zakat Anda. Tapi kalau sudah keluar, diterima dia, kemudian dia bayarkan, ya boleh. Tidak dia bayarkan, tidak boleh Anda ngomel ke dia. Jadi ada yang lebih penting daripada bayar hutang. Dia, saya mau beli beras, ini kalau enggak, ini sewaan udah nunggak 4 bulan, bisa diusir saya besok. Kalau dengan Bapak kan masih bisa tunda, umpamanya. Seperti itu boleh, nggak ada masalah. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian jawabannya, dan kami akan kembali pertanyaan dari Bapak Abdullah di Jawa Tengah. Di instansi tempat saya bekerja, saya disuruh membuat ID card yang sekaligus sebagai imani dengan meminta bantuan bank agar dibuatkan oleh bank secara gratis. Saya sudah menghubungi bank tersebut dan pihak bank sudah sepakat dengan pimpinan bahwa bank bersedia membuatkan ID card imani. Bank tersebut adalah bank tempat penyaluran gaji pegawai yang otomatis semua pegawai mempunyai rekening di bank tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ini termasuk riba, Ustaz? Jazakallahu khair.
Iya, riba. Karena pemilik rekening mendapat manfaat dari keberadaan rekeningnya, dan rekening itu adalah piutang dari nasabah kepada pihak bank, dan pemberi hutang mendapat manfaat dengan ID card yang ada imaninya gratis. Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Ustaz, demikian pendengar yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita melakukan kerjasama dengan seseorang yang berinvestasi kepada kita? Apakah dibenarkan jika pembagian hasil keuntungan 60% atau 40%, di mana 60% untuk saya sang eksekutor lapangan atau pekerja lapangan, dan yang diinvestasi sedangkan sang investasi mendapatkan bagian 40%. Kami bergerak di bidang interior perumahan, interior home. Bagaimana pandangan secara Islam terkait dengan transaksi ini atau akad ini? Bagi hasil tergantung kesepakatan, bagi rugi berdasarkan modal. Bila modalnya dari satu pihak, investor saja, maka kerugiannya ditanggung 100% oleh investor. Kerugian dari pengelola adalah dia tidak mendapatkan gaji sama sekali dari bekerja mengelola dana selama tersebut. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya, Bapak Abdullah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, bila dalam bertransaksi, berakad masalah keuangan, baik masalah waris, kita tidak mengetahui syariat Allah, tentu kezaliman yang akan terjadi. Dan kezaliman Allah telah mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, wahai makhlukku, aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku. Ya, Allah mencipta kita tidak pernah menzalimi makhluknya, walaupun itu tidak masuk kategori zalim dalam definisi makhluk, tapi Allah tidak pernah melakukan itu. Ya, maka hai hamba-hambaku, makhlukku, jangan kalian saling berbuat zalim. Ya, maka orang yang tidak mempelajari dan tidak mengetahui syariat Allah, pasti akan muncul kezaliman, baik dalam transaksi dagang, pembagian harta waris, dan seluruhnya. Hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena doa orang yang dizalimi mustajab. Antara dia dengan Allah tidak ada pembatasnya. Ittaqu da'watal mazlum. Hindarilah doa orang-orang yang terzalimi. Artinya jangan pernah berbuat zalim. Bila Anda berbuat zalim dan yang dizalimi berdoa kepada Allah yang buruk untuk Anda, pasti Allah kabulkan, walaupun yang dizalimi adalah orang kafir. Semoga bermanfaat. Allahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.